Oke, jadi kita sekarang akan coba untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode simplex. Ya, kita memiliki formulasi matematisnya adalah fungsi optimumnya Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian untuk fungsi kendalanya kita punya ada 3. Ada pertama 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kemudian 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar dari metode simplex. Jadi untuk fungsi tujuan ini ya kita ubah dulu ke dalam bentuk standar, di mana untuk bentuk standar dari fungsi tujuan, sisi kanannya dia harus sama dengan 0. Ya, jadi kita pindah semua dari ruas kanan ini, kita pindah ke ruas kiri. Kemudian untuk fungsi kendala, nah kita lihat di sini semua fungsi kendala dia memiliki tanda lebih kecil sama dengan, ya, sehingga pertidaksamaan ini ya kita standarkan, kita ubah tandanya menjadi sama dengan, ya. Kemudian kita tambahkan dengan yang namanya slack variable untuk masing-masing persamaan tersebut. Jadi pertidaksamaan pertama tadi kita ubah menjadi persamaan, kemudian kita tambahkan dengan S, kemudian persamaan kedua juga kita tambahkan dengan S, dan persamaan ketiga juga kita tambahkan dengan S. Kemudian untuk indeksasinya, boleh kita mulai dari 1, ya, jadi 1, 2, 3, S1, S2, S3, atau kita mulai indeksasinya itu dari N plus 1. Jadi kalau kita punya sebanyak N variabel keputusan, maka kita akan punya untuk indeks S yang pertama ini adalah N plus 1 S, gitu ya. Jadi S dalam indeks N plus 1, kemudian S yang kedua dalam indeks N plus 2, dan seterusnya. Ya, jadi boleh pakai indeks apapun ya. Nah, ada note di sini bahwa S3 kita pakai tadi S3, S4, S5 ya. Jadi S3, kemudian S4 dan S5 adalah variabel slack-nya. Nah, selanjutnya, nah kita lihat slack variabel ini kita ingat kembali merupakan variabel tambahan yang ditambahkan pada fungsi kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi suatu persamaan dengan tanda sama dengan. Nah, untuk variabel slack ini mewakili kapasitas yang merupakan batasan. Selanjutnya, nah kita peroleh model matematika sebagai berikut ya. Ini yang sudah kita standarkan bentuknya. Jadi fungsi tujuannya sudah menjadi maksimum Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendala 2x1 plus S3 sama dengan 8. 3x2 plus S4 sama dengan 15, dan 6x1 plus 5x2 plus S5 sama dengan 30. Nah, langkah kedua adalah menyusun persamaan tersebut ke dalam suatu tabel simplex. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama adalah NK atau nilai kanan, yaitu nilai di ruas kanan ya, atau di belakang tanda sama dengan. Kemudian untuk variabel dasar atau variabel basic ini merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Nah, jadi tadi kita sudah punya formulasi matematis yang sudah kita standarkan ya dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk komponen-komponen di sini kita masukkan ke dalam tabel simplex yang pertama. Kita sebut dia tabel simplex yang pertama, karena nanti juga akan muncul di belakang ya tabel simplex kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan menyesuaikan dengan soalnya. Jadi sebagai pertama ini kita lihat ya, kita punya variabel dasar di sini ada Z, X1, X2, S3, S4, S5. Kemudian baris pertama adalah baris yang memuat fungsi tujuan. Ya, kemudian baris kedua ini adalah baris yang memuat fungsi kendala pertama ya, yang memuat S3 di sini. Kemudian ada baris ketiga atau baris S4 ini adalah fungsi baris yang memuat fungsi kendala kedua, dan yang terakhir adalah baris S5 ini adalah baris yang memuat fungsi kendala ketiga atau yang memuat
variabel S5 di sini ya. Jadi kita masukkan semua komponen-komponennya, kita lihat pada baris pertama atau baris Z. Ini Z-nya ya sama dengan 1, jadi kita masukkan sama dengan 1. Kemudian untuk komponen dari X1 ya, koefisien X1 ada -3, kita masukkan -3. Kemudian koefisien X2 kita masukkan -5 dan seterusnya ya. Kebetulan untuk fungsi objektif di sini ya, dia tidak memiliki koefisien untuk variabel, dia tidak memiliki variabel S3, S4, S5. Sehingga semua di sini kita masukkan komponen pada kolom S3, S4, S5 pada baris SZ di sini adalah 0. Dengan NK-nya sama dengan 0 ya, karena di sini NK-nya sama dengan 0. Lanjut ke baris kedua, kita lihat pada fungsi kendala pertama. Ya, jadi untuk fungsi kendala pertama dia tidak memiliki komponen Z. Jadi kita masukkan ini komponen Z-nya atau pada kolom Z-nya sama dengan 0. Kemudian pada fungsi kendala pertama koefisien X1-nya adalah 2. Ya, jadi kita masukkan dia 2 di sini. Kemudian seterusnya gitu ya, kita lihat pada fungsi kendala pertama dia hanya memiliki komponen pada variabel X1 dan S3 dengan NK-nya adalah 8. Jadi kita masukkan NK-nya 8, kemudian koefisien S3 adalah 1. Selain ini kita masukkan dia sama dengan 0, 0, dan 0. Lanjut ke baris ketiga atau baris S4 ya, kita lihat pada fungsi kendala kedua. Di sini komponen yang ada di fungsi kendala kedua ini adalah X2 dan S4. Kemudian juga ada NK. Jadi kita masukkan pada baris ketiga yang terisi adalah pada kolom X2 yaitu 3 ya. Kemudian pada kolom S4 yaitu 1 dan pada kolom NK yaitu 15. Dan yang terakhir adalah fungsi kendala ketiga yang kita masukkan pada baris keempat atau baris S5 ya. Z-nya sama dengan 0, kemudian kita lihat ini ada unsur-unsur X1, kemudian X2 dan S5 ya dengan NK sama dengan 30. Jadi kita masukkan pada baris terakhir ini adalah NK-nya 30, S5-nya sama dengan 1 ya karena dia 1 di sini. Kemudian X1 dan X2 masing-masing koefisiennya adalah 6 dan 5. Nah, ini adalah tabel simplex pertama yang kita punya ya. Selanjutnya adalah dari tabel simplex ini kita akan menentukan yang namanya kolom kunci. Jadi kolom kunci ini adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Nah, kita lihat ya pada baris Z, pada baris fungsi objektif atau fungsi tujuan. Dengan angka terbesar ya, jadi kita lihat pada baris Z ini manakah yang memiliki nilai paling negatif gitu ya dengan angka terbesar untuk kasus maksimisasi, kemudian dengan angka positif ya, nilai terkecil dengan angka positif atau nilai negatif dengan angka positif ya untuk kasus minimasi. Jadi untuk kasus maksimisasi kita lihat pada baris fungsi Z itu adakah yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar ya, atau jika kasus yang merupakan kasus minimisasi berarti kita lihat pada baris Z adakah nilai yang memiliki nilai negatif dengan nilai terkecil seperti itu ya. Kita lihat dalam hal ini kolom X2 ya dengan nilai pada baris fungsi tujuannya adalah -5. Dia merupakan nilai terkecil. Jadi kita lihat tadi pada tabel ini gitu ya, karena di sini merupakan fungsi maksimum kan pada nilai pada fungsi tujuannya. Jadi kita cari nilai negatif dengan angka terbesar atau nilai negatif terbesar ya. Dalam hal ini adalah -5. Jadi ini kita tetapkan sebagai nilai yang paling kecil. Ya, jadi kita cari nilai negatif yang paling kecil yaitu -5. Ya, ini merupakan kolom yang memuat nilai terkecil pada baris Z ini dia merupakan kolom kunci ya. Jadi dari -5 kolom X2 ini kita sebut sebagai kolom kunci. Kemudian nah,
Ya, jadi sekarang tujuan kita adalah bagaimana kita bisa merubah ya si negatif ini ya pada baris fungsi tujuan ini ya. Jadi kalau suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuannya, berarti tabel itu sudah tidak bisa dioptimalkan. Artinya dia sudah optimal ya, sudah selesai iterasinya. Oke, jadi pertama kita pilih kolom kunci. Sekarang kita sudah dapatkan kolom kuncinya adalah kolom X2. Nah, selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai pada kolom NK atau nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kuncinya. Nah, kita pilih baris yang memiliki indeks positif dengan angka terkecil. Itulah yang kita sebut sebagai baris kunci. Jadi kalau kita lihat pada kolom tadi gitu ya, kita sekarang akan mencari baris kunci. Jadi baris kunci itu merupakan pembagian dari NK ya dengan kolom kunci yang sebaris. Jadi misalkan pada baris kendala pertama kita lihat ya, 8 kita bagi dengan 0 ya, kemudian baris selanjutnya 15 kita bagi dengan 3, kemudian 30 kita bagi dengan 5. Nah, kita cari masing-masing hasilnya ya, kita peroleh 8/0 tidak terhingga, kemudian 15/3 adalah 5, kemudian 30/5 adalah 6. Nah, kita pilih baris yang memiliki indeks paling kecil ya, atau positif dengan angka terkecil untuk tujuan memaksimumkan ini. Nah, dalam hal ini kita pilih berarti batasan adalah batasan kedua sebagai baris kuncinya, karena batasan kedua itu memiliki indeks terkecil dalam hal ini. Ya, jadi oke, kita lihat ya. Nah, masing-masing kita dapatkan indeksnya adalah tak hingga 5 dan 6. Dengan indeks terkecilnya ada pada 5. Ya, sehingga nah, blok yang ditandai dengan garis kotak hijau ini merupakan baris kuncinya. Sedangkan pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci 3 ini ya kita sebut sebagai angka kunci. Nah, selanjutnya adalah mengubah nilai baris kunci. Jadi nilai baris kunci yang baru diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ya angka kuncinya adalah 3. Jadi selanjutnya kita akan merubah semua nilai pada baris kunci dengan 3. Ya. Oke. Tadi kita punya baris kuncinya adalah baris dengan kotak warna hijau ini. Nah, masing-masing akan kita bagi dengan 3. Kita akan dapatkan baris pertama di simplex tabel simplex yang baru ini adalah 0 ya, diperoleh dari 0/3. Kemudian kolom selanjutnya hasilnya adalah 0, didapat dari 0 bagi 3 gitu ya. Kemudian kolom selanjutnya adalah 1 diperoleh dari 3 dibagi dengan 3 yaitu 1. Kemudian kolom selanjutnya adalah 0 ya, kolom berikutnya adalah 1/3, kolom berikutnya adalah 0 dan yang terakhir adalah 5. Ya, jadi kolom yang kita blok dengan tanda kuning ini merupakan hasil nilai baris lama dibagi dengan angka kunci. Jadi sekarang kita akan membuat tabel simplex kedua. Jadi ini adalah proses untuk kita beralih ke tabel simplex kedua. Oke, ya. Kemudian jangan lupa untuk penamaan pada baris-baris di sini. Tadi kan kita punya sebelumnya adalah S4 di sini ya. Jadi baris yang memuat angka kunci ya, baris kunci di sini pertama namanya adalah S4. Nah, kemudian karena kita kemudian mencari gitu ya baris barunya, jadi kita namakan ini sebagai X2. Kenapa kok X2? Karena di sini X2 ini adalah kolom yang memuat angka kunci gitu ya. Jadi kita namakan di tabel simplex yang baru ini, yang akan kita buat ini, baris yang kita blok ini, baris baru ini sebagai baris X2. Oke, next selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Jadi kan kita sudah merubah nilai pada
baris kunci yang baru gitu ya. Kita sudah membuat baris kunci yang baru pada tabel simplex kedua. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi baris pertama, baris kedua, dan baris keempat di tabel simplex yang baru. Nah, bagaimana caranya? Jadi rumusnya itu adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Ya, contoh kita mulai dari baris pertama. Oke. Jadi baris pertama itu tadi kita punya nilai-nilainya adalah min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Jadi kita di sini akan membagi setiap angka pada baris pertama di tabel pertama tadi dengan kita akan mengurangi ya angka-angka pada baris lama pada baris Z ini dengan koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kuncinya ya. Jadi kita tadi punya koefisien pada kolom kuncinya adalah min 5. Nah, kenapa kok min 5? Kita balik lagi gitu ya. Nah, kita lihat pada baris pertama ini kolom kuncinya adalah min 5. Jadi koefisien kolom kuncinya adalah min 5. Oke, min 5 ya. Jadi baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci pada baris tersebut, pada baris Z tersebut, yaitu min 5, dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nah, tadi kita sudah dapat ya nilai baru baris kuncinya itu adalah 0, 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Kita pindah ke sini ya. Boleh kita mulai dari kolom kedua. Jadi 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Kenapa kok pada kolom Z tidak diperhatikan? Ya karena sama aja sebenarnya ya. Jadi kita boleh mulai dari kolom X ke satunya. Jadi kita mulai perhitungannya baris 5 dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan setiap nilai baru di sini. Nah, kita akan dapatkan hasilnya yang pertama, kolom pertama. Jadi min 3 kita kurangi dengan min 5 gitu ya. Min 5 dikalikan dengan nilai baru baris kunci yaitu 0. Ya, ini untuk kolom pertama. Hasilnya adalah min 3. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk kolom-kolom yang lain. Jadi min 5 dikurangi dengan min 5 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Kemudian 0 dikurangi dengan min 5 dikali 0, hasilnya adalah 0, dan seterusnya. Sampai kolom terakhir kita akan peroleh 0 dikurangi dengan min 5 dikalikan 5 adalah 25. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan ya baris baru pada tabel simplex kedua. Itu nilainya adalah 2010008. Oke, selanjutnya kita lihat pada baris keempat atau batasan ketiga ya atau S5. Kita lihat pada baris keempat ini angka-angka pada baris lamanya adalah 6, 5, 0, 0, 1, 30 ya dengan koefisien kuncinya adalah 5. Nah, kemudian kita pakai prosedur yang sama seperti tadi ya. Jadi angka pada baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikalikan dengan angka pada baris baru yang tadi awal kita dapatkan ya dari baris kuncinya. Jadi untuk ini gitu ya, untuk baris ini akan sama ke belakang ya. Isinya akan sama ke belakang. Oke, ini patokannya. Oke, kita mulai prosesnya 6 dikurangi 5 kali 6. Hasilnya 6 dikurangi 5 kali 0 ya, hasil adalah 6. Kemudian 5 dikurangi 5 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurangi 5 kali 0 hasilnya 0 dan seterusnya sampai kolom terakhir 30 dikurangi 5 kali 5 hasilnya adalah 5. Dan kita kerjakan juga untuk udah selesai ya berarti ya. Jadi kita peroleh ya. Oke, saya tadi ke lompat ya. Jadi untuk baris pertama tadi nilai pada entry barunya adalah ini ya. Kemudian nilai pada baris kedua adalah ini. Prosesnya sama ya. Kemudian pada baris selanjutnya ya, pada baris keempat ya kita dapatkan ini adalah
nilai entry-entry barunya pada tabel simplex kedua. Oke, jadi dari 3 baris baru yang kita peroleh tadi, kita dapatkan tabel simplex kedua, kita masukkan nilainya ya. Nah, tadi kenapa kita mulai perhitungan dari kolom X1? Karena di sini dia pasti 0, ya. Tapi kalaupun Anda mau mengikut sertakan ke dalam perhitungan tadi, perhitungan mencari entry baru tadi, tidak apa-apa, ya. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi tadi kita masukkan ya, ini yang pertama tadi kita dapatkan, ya. Jadi tadi kita pertama mendapatkan entry-entry pada baris X2, kemudian dengan menggunakan patokan ini, kita dapatkan entry-entry baru pada baris Z, baris S3, dan baris S5. Oke, kita lanjutkan perbaikan ya. Jadi jika kita perhatikan pada tabel kedua nilai baru, masih terdapat kolom bernilai negatif pada baris Z-nya, yaitu -3. Nah, kita peroleh tadi ya. Ternyata di sini pada baris Z-nya masih ada yang negatif nilainya. Jadi proses ini kita ulangi lagi ya dengan cara yang sama. Ya, jadi kita ulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah ketiga sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Nah, perubahan ini ya iterasi ini akan berhenti. Jadi perulangan ini akan berhenti jika pada baris Z atau baris fungsi tujuan sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Oke, jadi kita sudah punya 2 tabel simplex gitu ya. Nah, sekarang dari tabel simplex kedua ini kita akan memunculkan tabel simplex ketiga. Nah, apa caranya? Seperti tadi ya, kita akan mencari nilai indeksnya, kita akan menentukan nilai kolom kuncinya dulu gitu ya. Kita akan menentukan kolom kunci, di mana di sini kolom kunci itu merupakan kolom yang memiliki komponen nilai yang negatif pada baris Z-nya. Nah, kita lihat pada baris Z ini, nilai negatif itu dimiliki oleh kolom X1. Jadi kolom X1 ini, ya, dia merupakan kolom kunci. Nah, sehingga berikutnya kita akan menentukan baris kuncinya. Baris kunci itu diperoleh dari menentukan nilai indeks terlebih dahulu, ya. Indeks diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan angka yang tertera pada kolom kunci yang sebaris gitu ya. Jadi kita peroleh di sini ya. Nilai indeksnya ada ini 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian ini 5 bagi 0 ya. Ini ada 5 kita bagi dengan 0. Tidak terhingga hasilnya. Kemudian ada 5/6. Ya. Ini adalah 5/6. Nah, kita hitung masing-masing hasilnya, kita peroleh nilai indeks yang paling kecil itu ada pada baris S5. Oke, jadi baris S5 ini kita tetapkan sebagai baris kunci. Ya. Nah, berikutnya ketika baris kunci sudah selesai kita tetapkan, kita akan menentukan angka kunci. Angka kunci itu diperoleh dari intersection antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi perpotongan ya pertemuannya di mana antara kolom kunci dengan baris kunci, itulah angka kuncinya. Dalam hal ini angka kunci di sini adalah 6. Ya, sehingga untuk tabel simplex ketiga ya kita akan menentukan pada baris ini kan baris terakhir di sini ya. S5 itu kan dia related dengan ini. Ya, dengan baris X1 di sini atau baris terakhir pada tabel simplex ketiga. Jadi kita akan menentukan entry-entry baru pada baris X1 di sini. Nah, kenapa kita nyatakan sebagai X1? Karena kita dapatkan kolom kuncinya di sini dalam hal ini adalah kolom X1. Jadi kita pindah X1-nya tadi ke sini. Gitu ya. Nah, sama dengan kita mulai prosesnya. Jadi kita bagi setiap entry-entry pada baris S5 ini dengan 6. 6 dibagi 6 gitu ya, kemudian 0 dibagi 6, 0, 0 dibagi 6, 0, kemudian min 5/3 dibagi 6, min 5/18, 1 dibagi 6, 1/6, 5/6, 5/6. Jadi kita dapatkan baris entry baru pada baris X1 adalah sebagai berikut. Ya.
Oke, selanjutnya kita akan menentukan entry-entry baru ya pada kita di sini masih punya yang kosong adalah baris Z ya, ada baris S3, ada baris X2. Ya, jadi kita akan mengisi bagian-bagian yang kosong di sini ya. Dengan apa caranya? Ya sama dengan yang tadi ya. Kita pakai rumus angka pada baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikalikan dengan entry-entry baru pada baris kunci. Ya, yang tadi kita sudah cari nilai entry barunya di tabel simplex ketiga. Jadi kita masukkan ya di sini. Ini adalah 1, 0, 0, min 5 per 18, 1/6, 5 per 6. Jadi kita masukkan sebagai baris kuncinya ya, di entry yang baru tadi, 1, 0, 0, min 5 per 18, 1/6, dan 5 per 6. Nah, jangan lupa rumusnya adalah baris lama dikurangi dengan koefisien dikalikan baris baru. Ya, baris baru di sini yang dimaksud adalah baris pada X1. Oke, jadi 3 dikurangi dengan min 3 kali 1, hasil adalah 0, kemudian 0 dikurangi dengan min 3 kali 0, hasilnya adalah 0, dan seterusnya ya sampai kolom terakhir 25 dikurangi dengan min 3 dikali 5 per 6, yaitu 27,5. Nah, cara yang sama kita tetapkan pada baris kedua dan baris ketiga. Oke, kebetulan untuk baris ketiga ini karena angka pada kolom kuncinya adalah 0, jadi dia tidak berubah ya, sama dengan entry pada baris sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan punya tabel simplex ketiga sebagai berikut ya. Jadi ini baris fungsi tujuannya, ini baris X2, ini baris X1. Nah, kalau kita lihat di sini pada baris Z, nah, ditunjukkan nilai NK-nya adalah 27,5. Sedangkan pada variabel X2, pada baris X2 ditunjukkan nilai kanannya adalah 5. Ya. Dan pada baris X1 ditunjukkan nilai kanannya adalah 5 per 6. Ya. Dengan demikian, nah kita lihat ya pada tabel simplex ketiga ini, baris pertama atau baris fungsi Z-nya dia sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Jadi proses kita udah selesai. Kita tidak perlu mengulang kembali iterasinya. Ya, dengan kata lain, tabel berikut sudah optimal. Ya, jadi hasil yang ditunjukkan pada nilai kanan ini ya, dia sudah merupakan hasil yang optimal. Nah, apa maksudnya? Bahwa dengan nilai X1 sama dengan 5 per 6 dan nilai X2 sama dengan 5 ya. X2 sama dengan 5, kita akan mendapatkan nilai Z yang optimal, yaitu 27,5. Oke, seperti ini ya. Jadi X1 sama dengan 5 per 6, X2 sama dengan 5, akan diperoleh Z maksimum sama dengan 27,5. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang kita peroleh ketika tadi di awal kita menggunakan metode grafik. Ya, jadi kalau kita balik ke cara sebelumnya tadi, ketika kita menggunakan metode grafik gitu ya, kita akan mendapatkan hasilnya adalah sama. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, tadi kan optimalnya itu pada titik C, di mana titik C itu X1-nya sama dengan 5 per 6, ya, kemudian X2-nya sama dengan 5, kemudian nilai Z-nya adalah 27,5. Jadi sama aja ya, mau pakai metode grafik atau metode simplex, hasilnya akan sama. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa kita bahas ya dari metode simplex kali ini. Kita akan lanjutkan kembali gitu ya pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.